Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Pada video sebelumnya kita telah membahas surat An-Nisa ayat 92 dan 93 tentang hukuman Allah bagi orang yang membunuh dengan sengaja dan membunuh tidak sengaja. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Idza taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Faqultu ya Rasulullah, hadha al qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang artinya, apabila dua orang muslim bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada di dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wajar kalau yang membunuh masuk neraka. Akan tetapi, mengapa yang terbunuh juga masuk neraka? Rasulullah menjawab, karena ia juga sangat berambisi untuk membunuh sahabatnya. Demikian hadis Rasulullah SAW. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa jika dua orang berkelahi dan kedua-duanya memiliki niat untuk saling membunuh, maka itulah penyebabnya jika salah satu dari mereka terbunuh, maka yang terbunuh pun masuk neraka. Karena dia telah berniat juga untuk membunuh lawannya atau sahabatnya. Jadi faktor niat ini sangatlah menentukan. Dan tentu saja ini di luar konteks syar'i, yaitu dia tidak sedang berperang di jalan Allah, atau jika dia salah satu di antaranya yang terbunuh itu dia sedang mempertahankan hartanya dari perampokan, perampasan misalnya, maka orang yang terbunuh dalam kondisi mempertahankan diri, mempertahankan hartanya atau keluarganya, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Jadi disinilah letak perbedaannya. Yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim yang telah saya bacakan di atas tadi, yaitu orang yang terbunuh yang disiksa oleh Allah di dalam neraka apabila dia memiliki niat untuk membunuh juga, hanya dia kalah cepat misalnya, lebih dulu lawannya yang membunuh dia, akan tetapi kedua-duanya memiliki niatan yang tidak baik. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita kaum muslimin dalam surat An-Nisa ayat 94, yaitu agar kita kaum muslimin berhati-hati dan meneliti dulu siapa orang yang akan diserang, siapa orang yang akan dibunuh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 94 ini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu katakan kepada orang yang memberi salam kepada kamu, engkau bukan orang mukmin, karena kamu mengharapkan kehidupan dunia, padahal di sisi Allah lah harta yang banyak. Begitulah juga keadaan kamu dahulu.
maka memberi karunialah Allah kepadamu. Sebab itu telitilah, sesungguhnya Allah amat tahu apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Ayat ini memperingatkan kepada kita kaum muslimin agar berhati-hati. Jangankan kita berambisi untuk merampok harta orang yang dibunuh, akan tetapi dalam konteks ayat yang dijelaskan tadi, dalam kondisi berperang saja, di mana harta rampasan perang yang dikenal dengan sebutan ghanimah itu dihalalkan dalam Islam untuk diambil, namun Allah mengingatkan agar berhati-hati dan tidak berambisi kepada harta rampasan perang itu, yaitu berambisi kepada dunia. Padahal Allah bisa memberikan harta dari jalan yang lain, yaitu dari jalan berusaha. Itu yang dimaksudkan dalam ayat surat An-Nisa ayat 94 tadi. Dan ayat ini dijelaskan dalam beberapa riwayat sebab turunnya, di antaranya pada satu waktu ketika tentara muslim sedang berpatroli di salah satu negeri, yaitu sedang mengamati musuh, maka patroli ini menjumpai seorang laki-laki yang dianggap musuh. Laki-laki ini memiliki harta yang banyak. Ketika berpapasan dengan patroli muslim ini, laki-laki yang memiliki harta yang banyak ini memberikan salam, Assalamualaikum. Akan tetapi karena tentara muslim ini sudah berambisi untuk mengambil haknya, hartanya sebagai harta rampasan perang, maka laki-laki yang memberi salam ini dibunuh oleh tentara muslim tadi. Kemudian mereka pun menghadap Rasulullah SAW, menceritakan, melaporkan apa yang mereka alami dan menyerahkan harta rampasan itu kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat 94 tadi dalam surat An-Nisa. Dan tentu saja Rasulullah menegur tentara tadi dan menyatakan peringatan yang keras kepada tentara muslim agar jangan tergesa-gesa dalam membunuh. Berhati-hati dan menyelidiki dulu apakah benar yang dibunuh itu musuh, orang kafir, ataukah orang kafir tadi ini sudah bertaubat, sudah membaca syahadat, dan sudah memeluk Islam. Jadi ayat ini bisa menjadikan contoh bagi kita bahwa dalam segala sikap hendaknya kaum muslimin berhati-hati, jangan ceroboh, jangan gegabah, apalagi membunuh seseorang karena ambisi untuk merampas, mengambil hartanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.